kota Solo yang darurat intoleransi. Wali kotanya kemana? Keluyuran ke Jakarta. Beberapa hari yang lalu, memang sempat heboh di media sosial, kemudian juga di media mainstream, ketika ada festival kuliner non-halal di Paragon Mall Solo, yang menghadirkan makanan-makanan non-halal dari kalangan etnis Chinese. Nah, itu kan kemudian mendapatkan protes dari ormas. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kota Solo yang darurat intoleransi. Wali kotanya kemana? Keluyuran ke Jakarta. Beberapa hari yang lalu, memang sempat heboh di media sosial, kemudian juga di media mainstream, ketika ada festival kuliner non-halal di Paragon Mall Solo, yang menghadirkan makanan-makanan non-halal dari kalangan etnis Chinese. Nah, itu kan kemudian mendapatkan protes dari ormas yang mengatasnamakan warga katanya. Ormas ini bernama Dewan Syariat Kota Surakarta atau DSKS. Nah, mereka ini memprotes katanya kalau misalkan menggelar festival kuliner non-halal ini meresahkan dan jangan terlalu vulgar. Nah, sekarang pertanyaannya, vulgarnya di mana? Kalau memang ini dianggap terlalu vulgar, harusnya kan bagus dong. Bagusnya apa? Masyarakat jadi tahu bahwa ini adalah memang kuliner non-halal. Jadi kita yang menganggap itu tidak halal, ya kita nggak usah deket-deket ke sana. Kita nggak usah datang ke sana dan nggak usah nyoba-coba untuk mencicipi. Kan gitu logikanya. Nah, sekarang lebih bagus mana? Diam-diam tanpa ada pemberitahuan tapi ternyata itu non-halal. Lalu kemudian kita ikut mencicipi dan ternyata itu non-halal. Atau memang dari awal sudah jelas dinyatakan bahwa itu adalah non-halal. Kan mending yang kedua, dinyatakan bahwa ini adalah kuliner non-halal dan memang harus sevulgar itu. Nah, ini kan kemarin sempat ditutup dengan kain hitam, dihentikan sejenak, lalu kemudian pada akhirnya kemarin ini dibuka lagi. Boleh dibuka lagi tapi dengan catatan ditutup kain hitam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditutup kain hitam, emang aromanya nggak kemana-mana? Iya kan? Ditutup kain hitam pun, masakan itu kan aromanya juga akan kemana-mana. Jadi percuma. Itu kan kembali lagi ke diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa membatasi dan tahu kalau itu adalah memang makanan non-halal. Buat apa dipertentangkan? Toh sudah tahu, kita yang muslim nggak mungkin akan dekat-dekat ke sana. Kan begitu. Nah, ini kan yang jadi lucu dan aneh adalah ketika anggota ormas ini mengatakan bahwa ini terlalu vulgar. Kalau nanti misalkan ada orang muslim yang kemudian datang ke sana, mencium aromanya, dan tahu kok aromanya enak, lalu kemudian coba, dan ternyata rasanya enak, lalu kemudian dicoba lagi, dia makan lagi, ketagihan lagi, gimana coba? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah iya ada seorang muslim yang seperti itu? Kalau sudah tahu itu non-halal, kalau misalkan dia memang benar-benar seorang muslim mau baunya seenak apapun, ya kalau dia tahu itu non-halal, nggak mungkin akan dimakan lah. Seenak apapun aromanya. Dan lagi pula, kok dia bisa tahu kalau itu rasanya enak? Emang pernah mencicipi? Kan jadi itu pertanyaannya. Jangan-jangan pernah tahu rasanya, makanya tahu itu makanan enak. Begini loh, kita semua ini yang muslim, kalau misalkan tahu itu makanan non-halal, seenak aromanya apapun, kita nggak akan pernah tergoda. Iman kita nggak setipis itu, nggak setipis tisu. Sama ketika kita di bulan Ramadan, ketika kita puasa, lalu kemudian ada orang makan di warung, warung terbuka dengan nyata di hadapan kita. Apakah kita akan tergoda? Ya enggak dong, kita lagi puasa kok. Justru itu yang memang harus dilakukan sevulgar itu ketika kita berpuasa. Orang-orang yang makan itu biarin aja. Itu akan menambah keimanan kita bahwa kita bisa membuktikan meskipun ada godaan makanan seenak apapun, sebanyak apapun, kita masih tetap bisa istiqomah berpuasa. Sama dengan ini. Ketika itu ada makanan non halal, kemudian aromanya seenak apapun,
Tapi karena kita sebagai muslim mengatakan bahwa itu non halal, ya sudah, kita nggak akan tergoda. Kita nggak kayak kalian yang lihat makanan non halal kemudian imannya tergoda, lihat orang beribadah di rumah katanya tidak ada izin, kemudian orang lain yang ingin mendirikan rumah ibadah kemudian dihalang-halangi. Iman kita nggak setipis kalian, bos. Tapi memang mereka ini, orang-orang yang ini, mereka selalu menomorsatukan daging babi itu sebagai sesuatu yang sangat tinggi di atas dosa-dosa yang lain. Haramnya itu nomor satu. Mereka nggak akan peduli dengan pejabat yang korupsi, kawin kontrak yang itu juga menjurus ke perzinahan yang dilegalkan, prostitusi, dan lain sebagainya. Dosa-dosa yang lain itu dianggap remeh oleh mereka. Bahkan ditampilkan dalam bentuk meme oleh netizen-netizen yang kreatif. Bahwa dosa makan daging babi itu adalah di atas segala-galanya. Kan seperti itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang sangat dosa besar. Dan ketika kita melihat surat resmi dari Dewan Syariat Kota Surakarta atau DSKS ini, ternyata kita paham kenapa mereka seperti ini. Di bagian bawah sebelah kiri, saya tampilkan, ini sudah ada lambang tanda kotak merahnya ini. Itu ternyata bernama Ustadz Abdurrahman Ba'asyir. Ada ustadznya di sana. Kemudian ada nama Ba'asyir. Kita tahu kan dia anak siapa? Ya, benar. Itu adalah anak dari teroris Abu Bakar Ba'asyir. Ya, kita nggak heran kalau misalkan terjadi seperti itu. Nah, bahkan kemarin saya juga membaca salah satu berita, nggak cuman ada hanya itu. Ada salah satu ormas juga di Karanganyar tepatnya, yang nggak jauh-jauh dari Solo kan. Itu mereka mendatangi pabrik kecap Lombok Gandaria. Mereka menuntut bahwa kecap ini jangan sampai mendukung festival kuliner non halal. Karena kan kita tahu, kecap Lombok Gandaria ini mereka menjadi salah satu sponsor atau mereka pendukung acara dari festival kuliner non halal ini. Dan pada akhirnya ketika mereka ini didatangi oleh ormas itu, lalu kemudian mereka menarik diri dari pendukung atau sponsor dari acara itu. Nah, ini kan benar-benar tindakan intoleransi yang harusnya tidak terjadi. Nah, kemudian ketika ada intoleransi yang seperti ini, siapa yang bertanggung jawab harusnya? Ya, wali kotanya dong. Sebagai pemimpin sebuah kota, sebuah wilayah, harusnya kan bisa menjadi mediator, menjadi penengah dalam kondisi yang seperti ini. Ingat, Solo dulu adalah kota dengan tingkat toleransi tertinggi nomor 4 se-Indonesia. Tapi belakangan kemudian merosot menjadi peringkat 10. Dan sekarang dengan kejadian seperti ini kan berarti nggak heran kalau misalkan Solo ini kemudian peringkatnya merosot jadi peringkat 10. Nah, sekarang wali kotanya kemana? Wali kotanya lagi jalan-jalan ke Jakarta. Bagi-bagi susu, bagi-bagi buku tulis, kemudian bersama dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Heru Budi, bersama dengan influencer atau artis seperti Raffi Ahmad, lagi bagi-bagi itu. Dia sudah nggak peduli dengan warganya yang ada di Solo. Kenapa dia melakukan itu? Demi siapa? Demi adiknya. Tunggu dulu, belum tentu maju. Tapi begini loh, ketika warga minoritas yang di sana kemudian double minoritas, masyarakat etnis Chinese, kemudian juga mereka masyarakat non-muslim yang ingin menggelar festival non-halal dan itu sudah dilabeli benar-benar non-halal. Lalu kemudian dilakukan tindakan yang intimidatif oleh beberapa ormas yang mengatasnamakan warga ini. Itu kan harusnya wali kotanya turun tangan di sana. Apakah kemudian dia sekarang berkomentar? Enggak. Apakah dia peduli? Enggak. Karena apa? Karena ya kalian sudah nggak dibutuhkan lagi oleh dia. Dia membutuhkan kalian ketika kemarin Pilpres. Ketika suara kalian ini kemudian sudah memenangkan dia, sudah ikut menyumbang suara kepada dia, sekarang apakah kalian dipedulikan? Enggak. Jadi suara kalian diperhatikan itu hanya ketika Pilpres. Setelah Pilpres, kalian mendapat perlakuan seperti ini, peduli amat, kalian udah nggak dibutuhin. Karena dia nanti bulan Oktober akan dilantik sebagai wakil presiden. Nah, sekarang kan kemudian banyak sekali warga masyarakat, terutama netizen yang ada di media sosial ini mengatakan bahwa kok wali kotanya yang mau dilantik jadi wakil presiden ini takut dengan ormas. Bukan, dia ini bukan takut dengan ormas. Tapi saya menduga ini memang sepertinya sengaja untuk dipelihara. Seperti yang sudah-sudah.
Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Intoleransi harus dibasmi.